Baik, terima kasih kepada host Kenny. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama, saya ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengikuti perkuliahan pada mata kuliah manajemen talenta dan kepemimpinan. Kemudian saya berterima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM dan kepada teman-teman saya yang telah memberikan kesempatan untuk mendengarkan presentasi kami dari kelompok 7. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Umair Aziz, eh, selagi moderator dan pemateri. Dan kemudian saya di sini akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, yaitu ada Febri Milano Sagala, ada Hairul Rahma Azahra, ada Naja Arwanda Zufri, ada Swastiana Anjak Lauri, dan ada Willy Lincoln Siombing. Tidak lama-lama lagi saya akan langsung memulai presentasinya. Pertama di sini saya akan membaca profil perusahaan yang kami diskusikan. Di sini kami membahas program manajemen talenta pada PT Industri Kinerja Kereta Api Persero. Industri ini merupakan industri besar yang bergerak di bidang manufaktur kereta api yang berlokasi di Madiun dan Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadikan perusahaan manufaktur dan bisnis terkait yang memberikan solusi terpadu untuk sistem transportasi darat yang berkelanjutan. Kemudian PT Industri Kereta Api Persero memiliki misi, yaitu pertama membangun manufaktur sistem transportasi dan ekosistem industri dalam rangka mendukung kemajuan industri nasional. Kedua, menciptakan solusi transportasi terpadu dalam sistem transportasi massal, angkutan barang, dan komoditas. Ketiga, memperluas pasar baik dalam negeri maupun luar negeri dan memperbanyak spektrum produk. Dan yang keempat, sebagai pusat kompetensi dalam industri transportasi darat yang mampu menyerap, mengimplementasikan, dan membagikan ilmunya untuk peningkatan SDM. Berikut pertama materi yang kami bahas yaitu adalah identifikasi kebutuhan talenta. Nah, pada PT Inka ini terdapat ada dua analisis kebutuhan. Yaitu yang pertama penilaian kebutuhan. Proses manajemen talenta di PT Inka Persero diawali dengan melakukan mapping atau pemetaan terlebih dahulu bagaimana potensinya, bagaimana kompetensinya, dan bagaimana performanya. Kemudian juga dilihat dari integritasnya, moralitasnya melalui talent management system yang dilakukan dengan mapping kandidat. Talent management system melakukan pemetaan kandidat yang memiliki potensi unggul dan proses penentuan klasifikasi pegawai berdasarkan kriteria dalam 9 kelompok untuk membuat talent pool. Kemudian itu tujuan. Tujuan manajemen talenta yang diterapkan oleh PT Inka Persero bertujuan untuk menilai kinerja dan kompetensi saat ini yang nantinya akan digunakan untuk menentukan karir, pengembangan, dan penggajian karyawan. Jika semua karyawan dan manajemen talenta perusahaan telah memahami tentang tujuan manajemen talenta, maka dapat menjalankannya secara selara dengan fungsi manajemen lainnya untuk meningkatkan kinerja bisnis dan kinerja karyawan. Keterampilan utama di sini ada terdapat tiga, yaitu teknologi dan inovasi, yaitu dengan menguasai PT Inka membutuhkan karyawan yang menguasai teknologi karbodi, teknologi bugi, dan sebagai integrator. Kemudian ada manajemen proyek, yaitu pembuatan kereta rel diesel, kereta rel listrik, kereta penumpang, gerbong barang, dan lokomotif. Dan kemudian yang terakhir yaitu kepemimpinan, mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan dan mampu membangun tim yang solid dan kompeten melalui pelatihan dan pengembangan. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Yang kedua yaitu strategi rekrutmen. Yang pertama ada sumber rekrutmen dari online berupa job portal dengan website recruitmentinka.co.id. Dari offline yaitu dengan job fair yang diadakan oleh pemerintah, universitas, asosiasi profesi, media cetak, dan rekomendasi dari karyawan. Proses rekrutmen. Yang pertama, deskripsi pekerjaan. A. Klarifikasi posisi. PT Inka akan memberikan deskripsi yang jelas mengenai posisi yang sedang dibuka. Ini termasuk tanggung jawab, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan. B. Perbandingan dengan kualifikasi diri. Anda bisa membandingkan deskripsi pekerjaan dengan kualifikasi dan pengalaman Anda untuk melihat apakah Anda memenuhi syarat. Kedua, seleksi. Pengumpulan dokumen. Tahap ini melibatkan pengiriman dokumen yang diminta seperti CV, ijazah, transkrip nilai, dan surat lamaran. Lalu verifikasi dokumen. Dokumen yang dikirimkan akan diverifikasi oleh tim rekrutmen untuk memastikan keabsahannya. Yang ketiga, tes potensi. Biasanya mencakup tes kemampuan kognitif, psikotes, dan tes bahasa Inggris. Selanjutnya, tes bidang keahlian. Jika posisi yang dilamar membutuhkan keahlian khusus, maka akan ada tes yang mengukur kemampuan di bidang tersebut. Selanjutnya, wawancara tatap muka atau online. Anda akan diwawancarai oleh tim rekrutmen untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman, motivasi, dan kesesuaian Anda dengan budaya perusahaan. Selanjutnya, assessment. Terkadang ada tahap assessment yang melibatkan simulasi pekerjaan atau diskusi kelompok. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan. Calon karyawan yang lolos tahap wawancara akan menjalani pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi fisik dan mental yang fit untuk bekerja. Selanjutnya, background check. PT Inka akan melakukan pengecekan terhadap referensi yang diberikan. Selanjutnya, informasi penerimaan. Calon karyawan yang lolos tahap seleksi akan menerima pemberitahuan resmi. Yang ketiga, onboarding. Terdiri dari 3, yaitu orientasi perusahaan. Calon karyawan baru akan diperkenalkan dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, serta struktur organisasi. Yang kedua, pelatihan. Calon karyawan akan diberikan pelatihan terkait pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk penggunaan sistem dan prosedur kerja. Yang ketiga, penandatanganan kontrak. Setelah semua proses selesai, calon karyawan akan menandatangani kontrak kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada pengembangan talenta. Jadi di pengembangan talenta ini ada program pelatihan dan pengembangan. Yang pertama itu ada pelatihan teknis, itu di mana perusahaan Inka ini melaksanakan pengembangan seperti kompetensi karyawan, soft kompetensi maupun hard kompetensi. Nah, yang kedua itu ada kepemimpinan dan manajemen. Nah, di sini PT Inka menjalankan program mentoring dan coaching untuk meningkatkan keterampilan, terus melakukan kompetensi mapping. Kompetensi mapping itu seperti untuk membantu perusahaan dalam memahami kelebihan dan kekurangan karyawan. Jadi perusahaan itu bisa mengetahui kelebihan apa yang harus dipertahankan dan kelemahan apa yang harus ditingkatkan lagi atau diperbaiki. Nah, ini tujuannya untuk menyiapkan calon pemimpin masa depan Inka yang berkualitas agar bisa mengisi posisi atau di bidang tertentu di level manajemen Inka. Yang ketiga itu ada pengembangan karir. Nah, jadi melalui strategi penempatan pegawai yang sesuai dengan minat dan passionnya, PT Inka ini memberikan kesempatan untuk bakat yang dimiliki karyawan dengan memberikan transforman. Transforman itu seperti memberikan penghargaan kepada karyawan bertujuan untuk mendorong karyawan agar terus berkontribusi dengan baik di perusahaan PT Inka ini. Yang ketiga itu ada bisa mengapply training. Nah, jadi karyawan yang menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka pelajari selama pelatihan untuk meningkatkan kinerja mereka di PT Inka. Lalu ada brainstorming. Jadi brainstorming ini metode untuk menghasilkan ide-ide kreatif dengan cara berdiskusi dalam kelompok.
Nah, selanjutnya di pengembangan talenta ini ada juga rencana pengembangan individu. Yang pertama itu penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja ini eh, penilaian kinerja pegawai ini dilakukan secara berkala dengan interval bulanan ataupun semester. Nah, jadi penilaian kinerja di PTNK itu dilakukan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama perencanaan, pengawasan, dan penilaian hasil pencapaian kinerja. Jadi setiap tahapan penilaian kinerja ini dilakukan untuk menilai kinerja pegawai sebagai bahan evaluasi pegawai tersebut untuk meningkatkan kinerjanya di PT Inka ini. Yang kedua itu rencana tindakan. Jadi hasil penilaian kinerja itu digunakan untuk memetakan kekuatan dan kelemahan kinerja pada masing-masing karyawannya, sehingga dengan poin penilaian hasil yang kurang memuaskan itu bisa diperbaiki dan target yang direncanakan oleh PT Inka ini bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang keempat ada strategi retensi. Di strategi retensi ini ada kompensasi dan tunjangan. Yang di kompensasi dan tunjangan, yang pertama ada gaji kompetitif. PT Inka Persero menyusun paket gaji dan tunjangan yang kompetitif dengan menyesuaikan gaji berdasarkan kinerja dan kompensasi serta penawaran tunjangan yang sesuai dengan standar pasar. Yang kedua ada benefit tambahan. Perusahaan menyediakan berbagai benefit tambahan seperti program pelatihan dan pengembangan, asuransi kesehatan, dan program kesejahteraan untuk mendukung keseimbangan kerja hidup karyawan. Yang kedua ada budaya perusahaan. Lingkungan kerja PT Inka menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kolaboratif, mendukung komunikasi, terbuka, dan kerja tim yang efektif. Yang kedua ada penghargaan dan pengakuan. Perusahaan menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan untuk menghargai kinerja karyawan, termasuk program penilaian kinerja yang transparan. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, yang kelima adalah evaluasi dan revisi program. Nah, untuk metode evaluasi, PT Inka melakukan beberapa cara. Yang pertama adalah survei karyawan. Hasil survei menunjukkan bahwa karyawan memberikan umpan balik positif mengenai program manajemen talenta. Namun, juga mengidentifikasi beberapa area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kepuasan kerja. Lalu, ada kinerja bisnis. Dari analisis menunjukkan bahwa manajemen talenta yang efektif dan penempatan pegawai yang tepat berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target kinerja perusahaan. Hal ini menegaskan pentingnya strategi manajemen talenta dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi di PT Inka Persero. Selanjutnya adalah tindakan revisi. Nah, analisis umpan balik, strategi program dan model manajemen talenta di PT Inka Persero belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini sesuai dengan pernyataan masing-masing informan. Penelitian yang menjelaskan bahwa strategi manajemen talenta di PT Inka Persero masih dalam tahap konseptualisasi dan belum dituangkan dalam bentuk peraturan direksi, sehingga penerapannya masih belum konsisten karena masing-masing fungsi dimensi manajemen talenta masih bekerja sendiri-sendiri dan belum ada kesinambungan antar dimensi manajemen talenta. Lalu ada perbaikan program. Penerapan belum dinilai efektif dan tepat pada PT Inka Persero karena belum memiliki key performance information indikator dan data terkait sistem manajemen talenta. Oleh karena itu, untuk penerapan manajemen talenta berikutnya, diharapkan perusahaan sudah memiliki key performance indikator untuk meningkatkan efektivitas dan hasil manajemen talenta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ialah implementasi dan monitoring. Yang pertama, rencana implementasi. Dalam rencana implementasi terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama ialah tahapan, yang di mana manajemen talenta pada PT Inka Persero diterapkan dengan beberapa tahapan. Di antara lainnya seperti penyusunan strategi identifikasi talenta, seleksi calon karyawan bertalenta, pengembangan talenta, serta monitoring dan evaluasi calon karyawan terhadap hasil talenta. Yang kedua ialah tim pelaksana.
Tim pelaksana pada manajemen talenta di PT Inka Persero terdiri dari berbagai level manajemen, termasuk HR Manager dan General Manager SDM, yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan strategi manajemen talenta. Yang berikutnya ialah monitoring. Pada monitoring, terdapat pelaporan berkala, yaitu penilaian kinerja pegawai yang dilakukan secara berkala dengan interval bulanan atau semester untuk mengevaluasi hasil pencapaian kerja. Dan yang berikutnya ialah review tahunan. Review tahunan ini adalah proses penilaian kerja mencakup 3 tahapan: perencanaan, pengawasan, dan penilaian hasil yang berfungsi sebagai evaluasi tahunan untuk meningkatkan kinerja pegawai. Demikian materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Willy. Nah, di sini inilah hasil presentasi kami dari kelompok 7. Terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Dr. Sri Rosita SEMM yang telah mendengarkan dan mengamati hasil diskusi kelompok 7. Kelebihan dan kekurangannya mohon dimaafkan. Semoga para pendengar memahami apa yang kami berikan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host Kenny.